Kita bersyukur dapat memulakan hari ini dengan memuji dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kuberikan Hatiku. Salam kasih saudara-saudari. Tema renungan pada hari ini menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus. Yang diambil daripada Yohanes bab 15 ayat 1 hingga 8. Yohanes bab 15 ayat 1 hingga 8. Yohanes 15 ayat 1. Aku ini pokok anggur yang benar,
dan Bapakku peladang anggur. Dia mengerat setiap rantingku yang tidak berbuah dan mencantas setiap rantingku yang berbuah, supaya berbuah lebih lebat lagi. Kamu sudah dibersihkan dengan ajaran yang kusampaikan kepadamu. Tetaplah di dalamku, seperti aku di dalammu. Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Demikian jugalah kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap di dalamku. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalam aku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku, kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa. Sesiapa yang tidak tetap di dalamku adalah seperti ranting yang dikerat, lalu dibiarkan kering, kemudian dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Sekiranya kamu tetap di dalamku dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Kemuliaan Bapa ternyata apabila kamu berbuah lebat. Itulah tanda kamu benar-benar muridku. Saudara-saudari, biasanya orang yang lahir dalam keluarga Kristen akan mengklaim ataupun menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Tetapi apakah artinya menjadi seorang Kristen? Orang Kristen yang sesungguhnya adalah orang yang percaya dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat pribadinya. Namun sekarang ini kita memiliki banyak orang Kristen yang bergereja, tetapi tidak banyak orang Kristen yang dimuridkan. Ya, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang sekadar ke gereja dan mengikut acara gereja sahaja. Tidak. Ya, kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen yang mengenal Kristus, yang mengikut Kristus serta menghasilkan buah. Jadi pada hari ini Tuhan mau mengingatkan kita apa artinya menjadi seorang Kristen, yaitu supaya kita mengenal Yesus Kristus, mengikut Yesus Kristus, dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang pertama, tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Nah, sebanyak 5 kali kalimat tetap di dalamku disebut dalam petikan pada hari ini. Ya, tinggal di dalam Kristus ataupun tetap di dalamku seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam petikan tadi. Apa artinya untuk tinggal tetap di dalam Kristus? Kolose 2 ayat 6 hingga 7 berkata, oleh sebab kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah melangkah di dalam Dia, berasas dan terbina dalamnya, serta bertapak teguh dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, penuh melimpah dengan kesyukuran. Dan Yesus mengatakan hal yang sama dalam Yohanes 15 ayat 4. Yesus berkata, tetaplah di dalamku, seperti aku di dalammu. Jadi secara ringkasnya, tinggal dalam Kristus berarti kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita. Dan Yesus tinggal di dalam kita. Ya, ini adalah kebenaran yang luar biasa. Yesus tinggal di dalam kita. Ya. Namun ramai orang yang telah menerima Yesus tidak benar-benar tinggal di dalam Dia. Oleh sebab itu melalui bacaan pada hari ini, Yesus memberi gambaran tentang siapa yang tinggal tetap dalam Dia dan siapa yang tidak tinggal tetap dalam Dia. Ya, Yesus menggunakan gambaran 2 ranting ataupun 2 carang. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Ya, ranting ini akan dikerat. Ya, kedua, ranting yang berbuah. Ranting ini akan dicantas supaya akan berbuah lebih lebat lagi. Dan ayat ini ataupun gambaran ini memberikan kita gambaran tentang 2 jenis orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang tidak berbuah. Siapakah orang Kristen yang tidak berbuah? Ya,
Yang pertama, orang Kristen yang cuma bergereja. Ya, mereka adalah orang-orang yang rajin datang ke gereja, bahkan mungkin mengambil bahagian dalam acara ataupun program gereja. Tetapi secara pribadi mereka tidak mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Kedua, orang Kristen yang suam kuku. Mereka adalah orang yang kadang datang ke gereja, kadang tidak. Dan mereka mempunyai sikap tidak apa, it's okay, tidak apa. Dan mereka adalah orang-orang yang masih mengejar hal-hal dunia. Ketiga, orang Kristen atas nama. Mereka menyebut diri Kristen karena mereka lahir, membesar dan tinggal dalam kalangan orang yang beragama Kristen. Tetapi mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. Kedua, orang Kristen yang berbuah lebat. Siapakah orang Kristen yang berbuah lebat? Pertama, orang Kristen yang mempunyai hubungan yang akrab dan konsisten dengan Yesus serta melakukan perintah-perintahnya. Mereka sentiasa membina hubungan mereka dengan Yesus. Sama ada ketika mereka kuat ataupun lemah, ketika mereka sehat ataupun sakit, ketika mereka gembira ataupun sedih, ketika mereka mengalami hal-hal yang menguntungkan ataupun merugikan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, mereka tetap membina dan mempunyai hubungan yang akrab dan konsisten dengan Yesus. Kedua, orang Kristen yang mau memberi diri mereka untuk diajar dan dibentuk oleh Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang membiarkan Tuhan untuk mencantas bahagian-bahagian dalam kehidupan mereka yang tidak berkenan bagi Tuhan. Contohnya, hati yang penuh amarah, penuh dengan ketidakampunan, dicantas supaya dapat mengasihi dan mengampuni. Jadi kata kunci untuk tinggal dalam Kristus adalah hubungan. Saudara-saudari, membina dan memelihara hubungan kita dengan Yesus adalah langkah pertama untuk menjadi murid Yesus. Ya, langkah pertama untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang menghasilkan buah. Kita tidak dapat menjadi murid Yesus jika kita tidak mempunyai hubungan dengan Yesus. Ataupun hubungan kita itu som-som kuku, ataupun hubungan kita itu tidak konsisten. Sama seperti ranting yang mempunyai hubungan dengan pokok anggur, dan itu yang menyebabkan ranting itu menghasilkan buah. Demikian juga kita harus memiliki hubungan yang konsisten dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, bagaimanakah hubungan kamu dengan Tuhan pada hari ini? Kedua, tinggal dalam firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan bahagian yang penting dalam kehidupan seharian. Namun ia juga adalah bahagian yang sering diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan oleh karena firman Tuhan diabaikan, kita mudah terpengaruh oleh cara fikir dunia dan kita mudah dikalahkan oleh masalah dan cabaran yang kita hadapi. Nah, banyak orang Kristen mempunyai Alkitab tetapi tidak pernah mencoba untuk membuka dan membacanya. Ya, banyak orang Kristen mempunyai Alkitab tetapi mereka tidak pernah membuka atau membacanya. Nah, ada sebuah cerita tentang seorang pastor yang mencuri sudu. Nah, pada suatu hari sebuah keluarga menjemput pastor gereja mereka untuk datang ke rumah untuk makan malam bersama. Jadi mereka makan bersama-sama, bercerita mengenai banyak hal. Nah, setelah makan, pastor itu pun pulang. Dan si istri berkata kepada si suami, pastor itu curi sudu kita. Dan si istri tadi merasa sangat heran, mengapa pastor itu mencuri sudu mereka. Dan dia menyimpan perkara itu dalam hati. Nah, waktu pun berlalu, sehingga setahun kemudian, mereka menjemput pastor itu datang ke rumah mereka untuk makan malam bersama sekali lagi.
Dan si istri tidak dapat menahan diri dan dia bertanya kepada pastor itu, "Pastor, adakah kamu curi sudu kami tahun yang lalu?" Kemudian pastor itu menjawab, "Tidak, saya letakkan sudu itu di dalam Alkitab kamu." Jadi cerita ini menceritakan pada kita bahwa si istri itu tidak pernah membuka Alkitabnya. Ya, ketika dia ke gereja ataupun dan dia juga tidak membuka Alkitabnya ketika dia di rumah. Ya, saudara-saudari, adakah kita seperti si istri itu? Kita memiliki Alkitab tetapi kita tidak pernah membuka, bahkan tidak pernah membacanya. Ya. Dan firman Tuhan di dalam Alkitab, saudara-saudari, berkuasa untuk menguatkan iman kita, meneguhkan pengharapan kita, dan membuat kita semakin mengenal Yesus, dan mengubah pikiran dan hati dan kehidupan kita. Nah, ada sebuah cerita tentang cucu yang coba mencontohi ataupun mengikut apa yang dilakukan oleh datuknya. Nah, ada seorang datuk yang suka duduk di atas kerusinya setiap petang dan membuka Alkitab dan membaca Alkitab itu. Dan ini dilakukan setiap hari. Dan si cucu itu sering melihat datuknya melakukan hal itu dan dia coba meniru apa yang dilakukan oleh datuknya. Jadi setiap hari pada petang hari itu dia akan duduk berdekatan dengan datuknya dan coba membaca Alkitab. Namun pada suatu hari si cucu itu berkata kepada datuknya, "Datuk, saya tidak fahamlah dengan apa yang saya baca. Apa gunanya jika saya tidak memahami apa yang saya baca? Buang masa saja. Lebih baik saya menggunakan masa saya untuk bermain." Si datuk itu tersenyum lalu berkata, "Cucu, coba kamu ambil bakul arang yang ada di dapur. Kemudian pergi ke peringki dan isi air ke dalam bakul itu, lalu bawa air itu kepada saya." Nah, si cucu itu merasa heran, namun dia melakukannya. Ya. Dan setelah dia membawa bakul arang itu ke perigi dan mengisinya dengan air, dia membawa bakul itu kepada datuknya. Namun ketika dia tiba kepada datuknya, air itu telah bocor keluar daripada bakul arang itu. Dan dia kembali ke perigi untuk melakukan hal yang sama. Tetapi dia tidak dapat membawa air dalam bakul arang itu kepada datuknya. Lalu si cucu itu berkata, "Datuk, susahlah nak bawa air dalam bakul ini. Lepas saya isi dengan air, saya berlari dengan cepat untuk membawanya kepada datuk. Tetapi sebelum sampai, air pun telah bocor keluar semuanya." Si datuk itu tersenyum lalu berkata, "Cucuku, coba kamu lihat bakul arang itu. Tadi ketika kamu membawanya ke perigi, bakul itu kotor. Tetapi setelah kamu mengisi air dan coba membawanya kemari, tanpa sadar bakul itu menjadi bersih." Nah, seperti itulah ketika kita membaca firman Tuhan. Kita mungkin tidak dapat memahami sepenuhnya, tetapi ketika kita membacanya dan merenungkannya, Tuhan akan memurnikan pikiran dan hati kita melalui firman-Nya. Saudara-saudari, sudahkah kita membiarkan firman Tuhan itu untuk membaharui pikiran kita dan memurnikan hati kita dan mengubah kehidupan kita? Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 3, "Kamu sudah dibersihkan dengan ajaran yang kusampaikan kepadaku." Dan Yesus juga berkata dalam ayat 7 dan 8, "Sekiranya kamu tetap di dalamku dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah sahaja apa yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Kemuliaan Bapa ternyata apabila kamu berbuah lebat. Itulah tanda kamu benar-benar muridku." Jadi kita dapat melihat dua hasil jika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan itu membersihkan kita. Dan yang kedua, firman Tuhan itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Sudahkah pada hari ini kamu tinggal dalam firman Tuhan? Atau kamu membiarkan Alkitab kamu yang di rumah itu ditutupi dengan habuk? Jika Alkitab kamu mulai berhabuk, inilah masanya untuk kamu membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan.
Kesimpulannya saudara-saudari, apakah artinya menjadi seorang murid Yesus? Yang pertama, membina hubungan dengan Yesus. Kita perlu membina hubungan itu setiap hari, bersekutu dengan Yesus melalui penyembahan dan doa. Yang kedua, kita perlu membina manusia roh kita dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tubuh kita memerlukan makanan untuk berfungsi, demikian juga jiwa dan roh kita memerlukan firman Tuhan supaya tetap kuat dan dapat menghasilkan buah. Seperti buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Menghasilkan buah supaya hari demi hari kita dapat menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami ucap syukur karena Yesus tinggal di dalam kami. Namun ada kalanya kami tidak sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu, sehingga kami tidak tinggal di dalam Yesus. Tapi mulai hari ini kami mau menjadi murid Kristus, pertama-tama dengan tinggal di dalam Yesus Kristus. Tolong kami untuk membina hubungan kami dengan Tuhan setiap hari dengan konsisten, tidak kira apapun yang kami lalui. Tolong kami untuk membina hubungan. Apabila hubungan kami kuat dengan Tuhan, apapun yang kami lalui, kami tidak gentar, karena kami tahu Tuhan berserta dengan kami. Dan tolong kami juga untuk tinggal dalam firman-Mu, karena firman-Mu bukan hanya kata-kata yang dituliskan, tetapi firman-Mu itu berkuasa untuk menguatkan iman kami, untuk menolong kami mengenal Engkau dengan lebih lagi, dan untuk mengubah pikiran kami, hati kami, dan kehidupan kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.